Persiapan pra pra berangkat itu jadi mulai pendaftaran, kemudian melatih bagaimana apa yang wajib eh, atau yang sunnah, dan bagaimana bisa bersama-sama dalam satu rombongan itu tetap kompak, menjalankan lancar sampai pulang ke tanah air. Jadi ini saya bisa ngomong gini karena saya pernah haji di tahun ada tsunami itu ya. Oke, katakan ibadah haji itu ibadah fisik spiritual. Fisik artinya memang banyak ibadah seperti kita tawaf, memutari Ka'bah, kemudian sa'i 7 kali itu dilakukan, bisa berjalan dengan suatu spirit di mana ribuan orang pada saat sama melakukan ibadah itu. Jadi bagi semua yang beragama Islam ini tahu urutan tertinggi kita untuk iman kepada Allah itu tertingginya ibadah haji. Jadi ini kuliah bagi yang bukan beragama eh, Muslim agar bisa tetap nanti apa konsep untuk menjadi sehat, di mana konsep gizi ini bisa menyokong kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu kegiatan massal karena kapan kita harus melakukan tawaf atau sa'i pun itu urutannya ada, tidak boleh sa'i dulu baru tawaf. Padahal itu makin dekat waktu itu makin banyak yang datang ya, bukan hanya di Indonesia. Masal ini konsep ini berjalan pada seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Mobile bukan mobil ya, ini mobile ini bergerak, suatu kondisi massal bergerak dan bergerak cepat dalam waktu terbatas. Jadi waktu-waktu pelaksanaan itu tersedia hanya beberapa hari, dan eh, semua harus bisa melaksanakan dalam waktu yang ditentukan tadi. Sehingga memerlukan suatu kesehatan spirit untuk bisa menjalankan, dan memang ini keinginan yang tertinggi bagi setiap orang Muslim. Artinya urutan mulai mengitari Ka'bah itu 7 kali, baru boleh sa'i. Sebelumnya itu ada begitu datang dari tanah air ke bandara itu sudah 13 jam ya. Kemudian datang, kita ambil mikot. Mikot itu suatu niat untuk melakukan ibadah haji. Tempatnya itu tertentu juga. Start kita melaksanakan sehingga memerlukan ketaatan ya pada pimpinan kita,
di dalam rombongan haji tadi ya. Jadi spirit waktu terbatas, kemudian yang lain adalah cuaca di Arab Saudi sendiri. Suhu udara panas, tapi kelembapan rendah. Tetapi pada waktu saya melaksanakan ibadah haji itu suhunya bukan tinggi tapi rendah. Jadi dalam 100 tahun itu ada 10 tahun di di Arab sana mengalami musim dingin. Jadi sampai -2. Jadi kalau waktu subuh tidak panas, justru kita memakai jaket wool di dalamnya. Tapi yang biasa di hari di luar 10 tahun itu suhunya tinggi, sehingga baju kalau kita semua langsung, kalau perempuan berbeda dengan laki, perempuan eh, kita pakai rukuh yang dipakai itu langsung basah, tetapi kalau kita taruh di dalam kamar aja pada saat waktu sholat berikutnya itu dia sudah kering ya, nggak basah. Jadi itu kelembapannya tinggi, kelembapannya rendah, suhu tinggi. Sehingga pada waktu eh, kondisi kayak gitu terjadi penguapan cairan tubuh yang besar. Tetapi biasanya yang bersangkutan ini tidak merasa haus, sehingga bahaya. Untuk itu harus mengkonsumsi banyak cairan sehingga tidak terjadi dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Dengan demikian, yang saya lakukan, saya haji sekali, umroh 2 kali. Nah, kita harus mempunyai habit masuk masjid, Masjidil Haram atau nanti di Masjid Nabawi di Madinah, itu kita minum 1 gelas air zam-zam dulu, pulang minum 1 gelas. Jadi kalau 5 kali kita menjalankan sholat, berarti kita mengkonsumsi 10 gelas. Ya, jadi jangan pilih nanti air zam-zam yang dingin karena akan menyebabkan faringitis. Jadi pilek, jadi tidak enak di sini sehingga kita harusnya air yang tawar. Jadi ada warna-warna ini air zam-zam yang dingin dan ini yang biasa atau yang normal biasa. Itu ada warnanya sendiri. Ingat saya yang biru itu yang biasa, yang hijau itu yang dingin atau kebalik saya lupa. Jadi ini konsepnya. Adanya perbedaan cuaca atau lingkungan yang berbeda, kita harus taat, tidak boleh teriak-teriak, sorak-sorak, misalnya karena semua ingin berdoa ya, semua yang hal yang negatif, sedangkan aktivitas kita tinggi. Pondok-pondok tempat kita tinggal di sana yang sangat dekat itu harganya biasanya untuk haji yang VVIP, haji yang reguler itu cukup jauh dan tidak cukup angkutan itu mengangkut semuanya sehingga berjalan kaki. Dan karena kadang waktu terlalu pendek, aktivitasnya sudah jam sholat, maka sering ada stres ini. Jadi untuk itu makanya dibutuhkan suatu spirit pasrah, niat ya untuk tujuan satu untuk melaksanakan ibadah yang tertinggi ini.
Sedangkan di jamaah haji Indonesia itu bermacam-macam usia dan status kesehatannya. Eh, Risti itu artinya kondisi risiko tinggi. Dan kondisi fisik ini bisa orangnya sudah tidak mampu berjalan. Memang di sana tersedia kursi roda yang didorong biasanya oleh para mahasiswa Al-Azhar yang orang Indonesia ataupun orang asing saat ibadah haji mereka membantu pemerintah Saudi sana untuk membantu para jemaah haji yang memerlukan eh, bantuan untuk apa namanya kursi roda yang dorong karena kalau didorong keluarga terganggu ibadahnya dan di kebiasaan makan jadi karena harusnya orang makan itu di sana apapun yang tersedia harusnya dikonsumsi saja, tetapi ada orang yang begitu fanatik pada makanan asal mereka dari tanah, misalkan orang dari Kalimantan suka asin, orang dari Jawa Tengah suka manis. Kalau makanannya kurang berasa, mereka menjadi terganggu. Nah, ini nanti tidak sehat. Kemudian ada kurang informasi persiapan sejak di tanah air. Jadi ini beberapa hal yang eh, diperlukan persiapannya itu tidak dalam waktu pendek, kecuali mereka yang mendadak dapat hadiah umroh ya atau haji. Karena sekarang haji ini eh, kayaknya umat Muslim di dunia itu makin banyak sehingga eh, kapasitas untuk melakukan haji itu terbatas sehingga kuota itu dari tahun ke tahun itu sama pada jumlah orang yang ingin pada haji itu meningkat. Jadi banyak umroh. Jadi konseling jemaah haji ini juga berlaku untuk umroh. Cuman ada perbedaan aktivitas di mana aktivitas yang makin terbatas membatasi haji dan umroh karena haji itu tadi selain tawaf, sa'i, terus kita harus berdiam untuk mengenal alam dan kekuatan Allah dan potensi itu ada sendiri aktivitas terbatas waktunya. Kemudian terakhir ini malang jumroh. Jadi itu yang eh, mem- me- apa ya mem- melempar batu pada setan-setan itu dengan jam yang sama ribuan orang mengerjakan bersama. Jadi banyak terjadi permasalahan kesehatan, permasalahan sifat perilaku manusia yang suka royoan, eh, menang sendiri itu akan membuat suatu kecelakaan yang besar. Kecelakaan kesanggulahan fisik yang berdampak kematian. Jadi seringkali cerita itu terjadi, pemerintah Saudi itu sudah berusaha menekan faktor kecelakaan itu, di mana jam-jam jemaah orang Asia itu berbeda dengan jam-jam jamaah orang yang tinggi besar dari Negro atau dari
Eropa itu berbeda jam. Kita bersama dengan orang Asia itu di jam yang eh, lebih luas, ya. Tapi banyak terjadi permasalahan itu tergantung sifat manusia itu suka melanggar eh, peraturan yang ada. Nah, tentang eh, status kesehatan ini eh, ada seleksi memang, tetapi sebagian besar mereka ada mitos, ya. eh, Ingin meninggal di tanah suci. Jadi dengan demikian status kesehatan itu bagi masyarakat tidak masalah. Sakit pun dibawa, biarpun itu kan terminal stage dari suatu penyakit mereka tak berangkat karena berharap nggak apa-apa meninggal di sana. Nah, padahal kalau meninggal di sana eh, eh, akhirnya nanti tanah di Arab penuh dengan orang-orang bukan dari Arab Saudi. Nah, ini mereka akhirnya menekan seluruh yang berangkat itu harus orang sehat, ya. Ya ini karena itu karakter selain ada status kesehatan, karakter usia itu kita tahu lansia itu fisiknya kurang baik, tetapi tekadnya tinggi dan kemauannya tinggi sehingga dan asal daerah kita kenal daerah-daerah yang apa ya bertemperamental, emosional, ya. Kemudian ada yang eh, daerah yang enggak sebagaimana bukan hanya daerah, ya. Nanti di sana ketemu orang-orang Turki yang mereka disiplin kuat. Pada saat mereka berjalan, biarpun kita ada di depan, mereka tidak minggir, ya mereka lurus saja. Jadi kita eh, harus hati-hati pada rombongan, kita harus kenal rombongan negara yang sangat kompak, ya mereka itu sehingga kita harus tahu. Nah, dan dengan demikian pemerintah ini melakukan persiapan-persiapan dengan tim yang lengkap, ya, mulai dari screening kesehatan, kemudian juga untuk dietnya, makanannya, edukasinya, dan masing-masing kloter itu ada penanggung jawab kesehatannya, ya. Itu ada dokter penanggung jawabnya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Nanti kita akan jumping pakai channel yang lain. Nah, dari usia yang berkali-kali kita soroti, jemaah haji itu didominasi usia 50 sampai 59. Ini dari laporan 2016 sampai 2022. Pada 2016, usia 50 sampai 59 tahun itu mencapai 53.469. Angka tersebut adalah 34,6. Jadi sepertiga dari jemaah yang waktu itu 154.441. Ya. Padahal usia ini usia yang termasuk eh, risiko, tetapi risiko rendah. Risiko tinggi itu pada lansia karena physical activity, ya, fitness apa, fit tubuhnya itu sudah kurang fit, tetapi ini potensi ekonominya tinggi usia ini. Jadi kalau bisa, misalkan saya bisa menganjurkan orang berangkat haji, terbaik adalah usia 35 sampai 50 itu terbaik. Fisiknya kuat dan eh, penyakit itu belum muncul, penyakit degeneratif itu belum muncul. Jadi jalannya masih cepat. Jadi tidak mengganggu eh,
waktu jemaah haji menjalankan aktivitasnya. Ini data yang saya sampaikan di sini tahun 2017. Ini data ini lengkap. Jadi bisa kita tahu ada yang umur 21, 20 ke bawah. Jadi banyak juga bayi-bayi, ada balita, anak TK, SD. Tapi puncaknya ini adalah umur 51 sampai 60. Ya. Kemudian umur 40 sampai 50. Jadi ini sebetulnya kalau bagus ya usia ini. Tetapi biasanya ekonominya mapan masih di sini. Umur yang 50 ini ya. Sudah bekerja minimal mereka biasanya sudah 20 tahun. Yang ini baru 10 tahun gitu ya, kerja umur 30. Nah, uangnya belum cukup. Jadi biarpun misalkan kita anjurkan, karena ibadah haji itu bukan hanya fisik, spiritual bagi saya juga ekonomi kuat. Ya. Nah, usia-usia yang 4,37% itu di atas 75. Jadi ini biasanya didampingi, pendamping tidak ada yang lepas sendiri. Jenis pekerjaan para jamaah haji terbesar itu ibu rumah tangga. Artinya jemaah haji itu banyak perempuannya. Pada peraturan di sana tidak boleh perempuan pergi tanpa keluarga. Jadi sering keluarga besar, jadi keluarga besar mengajak seluruh cucu, keponakan semua berangkat bersama. Kemudian pekerja swasta. Pekerja swasta ini usaha mereka sendiri. Nah, pegawai negeri sipil itu zaman dulu ad- setiap bupati itu berapa tahun itu harus haji gitu ya. Jadi para pejabat sampai camat itu memang harus eh, menjalankan ibadah haji. Dan kalau di UNAR kita akan excellent with morality. Jadi sekarang programnya dosen yang belum umroh itu mendapatkan fasilitas umroh bila berprestasi. Artinya penelitian bagus, tapi tidak ada dosen yang bagus itu artinya ngajar terus kayak saya diberangkatkan gitu. Ya, harus skopus-skopus. Jadi ini ngambil data ini sulit ya, di mana akhirnya kita bisa tahu ada periode masa COVID ini tidak ada satupun jemaah haji, walaupun orang Arab sendiri. Tetapi di periode tahun 2002, mulai jadi COVID itu Juli tahun 20, ya, 2020, mudah ada, padahal itu waktu itu bulan Oktober, sehingga ibadah haji semua diundur sampai berani buka lagi di tahun periode 22. Nah, tapi batas usia mereka tidak mau tanah suci penuh dengan orang yang meninggal di sana. Jadi orang yang betul-betul fit adalah belum usia 70. Jadi kita lihat data umur lebih 70 itu zero. Tapi sekarang ibadah haji juga tidak membatasi usia, umur berapapun boleh. Jadi ini adalah periode kosong ini 2020, 2021 kosong itu periode COVID yang keras, ini periode COVID yang kedua. Itu masih ada dan sangat terbatas. Kuota Indonesia sangat sedikit. Jadi eh,
usia 55,9 tetap tertinggi hingga 2019 atau sebelum pandemi. Dan tahun 2020 pasca pandemi justru menurun karena memang ada larangan untuk berangkat